Hai, semoga semuanya baik-baik saja dan dapat melewati masa-masa pandemi ini. Seperti yang saya janjikan sebelumnya di YouTube dan IG Story, bahwa saya akan membuat Q&A dan ini merupakan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dari Kodi Setiawan, teleskop paling murah harga sekitar 1 jutaan ke bawah dong. Yang pertama ada teleskop F370 harga 300 ribuan, F360-50 harga 400 ribuan, F650 harga 475 ribuan, F760 harga 700 ribuan. Nah, sebenarnya ada lagi teleskop F960 harga 1,75 juta. Semua teleskop ini sama-sama nggak bermerek dan kalau kita lihat-lihat dari desain dan bodinya kayaknya sama-sama satu pabrik dari negara Tiongkok. Yang F300 dan F360 ini menurutku lebih ke mainan anak-anak ya, soalnya barangnya kecil pol. Kalau yang F600 nanggung, menurutku tak saranin beli yang F760 aja. Kalau yang F960 harganya 1,75 juta, menurutku ditambahin dikit kalian sudah dapat yang Power Seeker 60 aset dengan harga 2,15 juta. Selanjutnya pertanyaan dari QP. F760 udah lumayan lah buat pemula, masih bisa lihat Saturnus dan Jupiter. By the way, kenapa F760 kurang rekomen Kang? Oke, ini lebih ke kualitas lensa dan material ya. Sebagai seorang fotografer, saya sudah pernah mencoba berbagai macam merek lensa. Merek Canon misalnya, jika dibandingkan dengan lensa dengan inisial merek T dan Y, yang membedakan adalah kejernihan, detail, dan bagaimana kemampuan lensa tersebut saat memotret objek yang backlight. Nah, saya contohkan dengan lensa Sony saya. Ini lensa kit zoom 2870, lensa fix 28mm yang lagi saya pakai untuk merekam, dan lensa size 55mm yang kualitasnya bagus. Dan seperti ini hasilnya. Jadi balik lagi ke teman-teman, tujuannya beli teleskop untuk apa? Kalau cuma untuk buat punya-punyaan bisa beli yang F760, tapi kalau menginginkan kualitas dan pakainya jangka lama, mending beli yang kelas menengah dan yang bagus sekalian, minimal yang merek Celestron. Pertanyaan selanjutnya dari Ambar Aja. Bang, apa bedanya cacat warna sama abrasi kromatik? Waduh, berat ini pertanyaan ini. Nah, cacat warna itu ya cacat warna gitu, atau penyimpangan warna. Cacat warna sendiri ada beberapa macam, yaitu chromatic aberration, abrasi sferis, distorsi, dan astigmatisme. Abrasi sferis adalah cacat bayangan yang disebabkan oleh berkas sinar sejajar yang jauh dari sumbu utama, dibiaskan lensa tidak tepat di fokus utama. Lalu koma adalah abrasi yang terjadi saat bayangan suatu objek terproyeksi keluar dari sumbu utama lensa. Distorsi terjadi apabila bayangan dari suatu benda yang datar, yang jauh dan tidak terletak pada sumbu utama lensa tampak melengkung. Distorsi ini ada dua macam, yaitu distorsi barrel dan distorsi Pynchon. Tapi tenang saja karena distorsi ini dapat dihilangkan dengan software Adobe Lightroom. Astigmatisme adalah kelainan pembentukan bayangan dari suatu benda titik yang jauh dari sumbu utama. Nah, jadi objeknya ini titik, tapi bayangannya tidak berupa titik gitu. Bisa berupa elips, lingkaran, atau garis. Aberasi kromatik. Ini terjadi apabila berkas sinar polikromatik yang melewati lensa tidak hanya dibiaskan, tapi juga diuraikan warna-warni. Lalu aberasi monokromatik atau aberasi tingkat ketiga merupakan aberasi yang terjadi walaupun sistem optik memiliki lensa dengan bidang sferis yang sempurna dan tidak terjadi dispersi cahaya sama sekali. Wes yo, ojo mumet lho rek, soalnya aku dewe yo mumet iki. Selanjutnya dari Bambang F. Saya pakai DSLR Nikon D3100, sudah pakai T-ring dan T-adapter dengan lensa okuler 20mm. Kenapa gambarnya nggak fokus ya? Mohon pencerahannya kok. Jadi perlu diketahui teleskop itu memiliki jangkauan fokus ya guys. Sebagai ilustrasi, sebuah teleskop refraktor memiliki jangkauan fokus 1 km hingga 600 km. Nah, objek yang tak amati itu ada di jarak 20 meter atau 800 kilo. Yo jelas saya objekmu ngeblur. Tapi yo nggak mesti karena jangkauan fokus ya, bisa juga karena cuaca. Misalkan kelembapan udaranya tinggi atau lagi ada kabut. Itu bisa menyebabkan objeknya jadi ngeblur. Nah, terus Mas Bambang ini nanya lagi. Saya sempat cek jika eyepiece langsung ke teleskop, benda terlihat jelas dan fokus. Tetapi jika saya masukkan T-adapter dengan eyepiece yang sama, langsung blur dan nggak fokus. Ini saya lihat sebelum saya pasang T-ring dan DSLR. Kelihatannya dengan penambahan tabung di T-adapter jadi merubah fokus dan sudah saya coba sesuaikan tapi mentok tetap nggak fokus. Perlu nambah perangkat lain kah?
Mulai mumet iki aku. Oh, paham aku. Yang dimaksud Mas Bambang ini extension tube. Jadi ini T-adapter, T-ring. Nah, di tengahnya ini sebenarnya bisa ditambah sama extension tube. Nah, extension tube-nya ini bisa dimasukin sama eyepiece seperti ini. Nah, seperti ini. Pancen hasilnya ku nanti ngeblur, gak ada mata mumet. Karena eyepiece ini memiliki eye relief. Nah, karena eyepiece ini tujuannya untuk dilihat dari jarak dekat seperti ini, mungkin eye relief dari eyepiece ini sekitar 1 cm. Jadi objek itu bakal fokus jika dilihat dari jarak sekitar 1 cm. Nah, ketika eyepiece ini dimasukkan ke dalam extension tube seperti ini, maka ada jarak yang lumayan jauh dari eyepiece ke sensor kamera. Ini yang menyebabkan bagian samping-sampingnya agak ngeblur. Makanya selama ini extension tube ini nggak pernah saya pakai. Selanjutnya dari Agan Enal 456, Jun, saya mau tanya eyepiece f12 mili dan eyepiece h20 mili apa perbedaannya, sama atau lain? Di sini saya tidak melihat dari sisi angka ya, tetapi saya melihat dari sisi huruf. Ada huruf H di sini, maka saya akan menjelaskan jenis-jenis dari lensa okuler. Yang pertama adalah SW atau SWF yang berarti super wide atau super wide field, dan juga UW atau UWF ultra wide atau ultra wide field, yaitu eyepiece dengan bidang pandang sangat luas. Contohnya eyepiece Plossl 40 mili, Queen-Levant 25 mili, dan Aspheric 23 mili. Yang selanjutnya adalah kode W atau WF yang berarti wide atau wide field, yaitu eyepiece dengan bidang pandang luas. Contohnya eyepiece Celestron 20 mili dan Aspheric 10 mili. Selanjutnya kode H atau HE yang berarti high eye point, yaitu eyepiece dengan jarak fokus ke mata cukup jauh atau disebut LER, long eye relief, biasanya untuk pengamat yang menggunakan kacamata. Dan di eyepiece jenis ini terkadang ada logo kacamata seperti eyepiece Yuyao Shengda WF 20x10 dan eyepiece Celestron dengan eye relief 32 mili. Kode selanjutnya adalah CF. Ini untuk lensa okuler yang dimaksudkan dengan tujuan koreksi CF. Contohnya eyepiece Nikon CF PL 4x23 mili. Dan yang terakhir adalah jenis eyepiece zoom. Contohnya eyepiece zoom 8-24 mili dan Baader Hyperion Universal Zoom Mark IV 8-24 mili. Dari Dani 84 INST. Kok kalau kualitas teleskop lensa fotokopi itu bagaimana ya? Apakah hasilnya bisa lebih bagus dari buatan pabrik? Nah, iki timbangan yang rakit pakai lensa fotokopi, mending teman-teman beli teleskop f760. Harga 600.000 udah dapet. Kalian ngerakit teleskop sendiri pakai lensa fotokopi, belum lagi tabungnya, eyepiece-nya, tripodnya, habisnya itu lebih dari 600.000. Dan perlu teman-teman ketahui, lensa fotokopi ini focal length-nya hanya 470 mili dan aperturnya 70 mili. Jadi Mas Dani tak sarankan mending beli yang f760 aja ya. Dari Rentraid, kok bisa nggak lihat satelit ISS pakai teleskop atau satelit buatan-buatan lain? Jawabannya bisa. Perlu diketahui ISS hanya bisa kita lihat jika terkena pantulan dari cahaya matahari. Ada 3 momen untuk melihat ISS ini, yaitu yang pertama sewaktu menjelang matahari terbit, ya sekitar jam 5.30-an lah. Yang kedua waktu matahari terbenam, sekitar jam 6 malam. Yang ketiga nunggu ISS lewat di depan bulan, tapi ini kemungkinan momennya sangat kecil sekali dan kalaupun bisa ISS hanya terlihat siluetnya saja. Selain jam itu, misalnya siang hari, nggak kelihatan karena ISS tersamarkan oleh cahaya matahari. Kalau malam juga nggak kelihatan karena terlalu gelap. Bagaimana caranya tahu saat ISS melintasi langit kita? Pakai aplikasi namanya ISS Detector. Nah, karena ISS melaju dengan kecepatan rata-rata 27.000 km per jam, akan kesulitan bagi kita untuk mengikuti pergerakannya. Disarankan menggunakan teleskop yang sudah terkomputerisasi dan dilengkapi GPS, sehingga teleskop bisa tracking mengikuti pergerakan ISS. Berikut adalah rare moment ketika ISS melintasi langit Indonesia, dan beruntung sekali saya mendapatkan gambarnya pada tanggal 13 Juli 2021. Dan teman-teman juga dapat melihat secara live gambar bumi yang direkam oleh ISS.
1210. Copy. Size of a QD, yes, probably should, but without eyeballing it. Nah, sekian teman-teman Q&A kali ini, dan jika video ini sangat bermanfaat buat kalian, kenapa kalian nggak share dan bagi ke teman-teman kalian? Bye-bye!